Shalom keluarga Allah. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Keep on Track Your Marriage, yaitu tetap pada jalur pernikahan Anda. Banyak rumah tangga yang mengalami gejolak di tengah pandemi ini. Dimulai dari adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga, saling menuntut satu sama lain, tidak saling mengerti, konflik mulai timbul, dan banyak yang berujung pada perceraian. Mari saya ajak untuk membaca Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita baca sekali lagi ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Firman Tuhan jelas sekali. Artinya apa? Hanya maut yang bisa memisahkan suatu pernikahan. Sejenak saya merenungkan ayat ini, saudara. Saya merenungkan bagaimana bisa dua pribadi dengan dua karakter, dengan dua budaya yang berbeda bisa hidup bersama sampai akhir. Kita sering ngalamin ya, antar saudara aja, saudara kandung hidup bareng di satu rumah aja belum tentu bisa klik gitu ya. Tentunya ini firman bukan sesuatu yang mudah. Tentunya ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya percaya ketika Tuhan berfirman ada berkat yang menyertainya. Ada janjinya. Dia Allah yang menyertai Anda pada waktu masuk pernikahan. Dia juga Allah yang akan menyertai Anda sepanjang pernikahan Anda sampai maut memisahkan. Artinya Anda tidak dibiarkan sendiri dalam menjalani pernikahanmu. Tuhan tahu seperti apa pasanganmu. Tuhan tahu kelebihannya, Tuhan tahu kekurangannya. Tuhan juga tahu bahwa hati manusia suatu saat bisa berubah. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu setiap langkah-langkah yang akan kau lalui. Tuhan tahu setiap hari-hari yang kau jalani. Tuhan tahu seberapa sulitnya engkau bisa memahami pasanganmu. Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya itu. Namun mandatnya adalah apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya percaya kalau Tuhan sudah mandat, di dalamnya ada kekuatan yang menyertainya. Oh, Tuhan ketika berfirman tidak asal berfirman. Ketika Tuhan melepaskan firman-Nya, Tuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang Dia firmankan. Ketika kita berani taat, di situ ada penyediaan Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan, di situ ada anugerah Tuhan yang menyertai hidup kita. Katakan amin, saudara. Amin. Mungkin pasangan Anda sulit untuk dipahami. Mungkin saat ini Anda sedang sangat bergumul untuk menyerah, untuk mengakhiri pernikahan. Mungkin kau berpikir, aduh, ini terlalu berat bagiku. Aduh, tidak mungkin lagi bisa dipertahankan pernikahan ini. Aduh, luka ini sudah terlalu dalam. Aku gak bisa lagi mengampuni suamiku. Aduh, tidak ada harapan buat masa depan dalam pernikahanku ini. Aduh, aku mau menyerah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intimidasi itu mulai masuk dalam pikiran Anda. Kemudian muncul pemikiran, menyerah sajalah. Menyerah saja. Dan saya mau katakan hari ini, no. Tidak, saudara. Tidak. Anda tidak sendiri. Datang kepada Tuhan, minta kekuatannya sebab Dia sanggup.
Dia sanggup memulihkan, dia sanggup mengubahkan, dia sanggup melakukan perkara ajaib dalam rumah tanggamu. Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup kerjakan dalam hidupmu. Bahkan hal yang rusak sekalipun Tuhan sanggup memberkatinya. Tuhan sanggup memperbaikinya. Kita baca sama-sama yuk. Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Baca sekali lagi ya saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat ini jelas sekali. Apa yang rusak ketika bejana itu rusak, maka si tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik pada pemandangannya. Saya mau katakan, Tuhan sanggup memperbaiki apa yang rusak dalam pernikahanmu. Sebab tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk Tuhan tidak dapat hancurkan. Apapun keadaan pernikahan Anda saat ini, saya mau katakan, keep on track. Jangan pernah keluar jalur dari pernikahanmu. Sebab apa? Ketika Tuhan menyertaimu pada waktu masuk dalam pernikahanmu, Tuhan juga yang akan menyertaimu hari-harimu sampai akhir hidupmu. Firman ini jelas, keep on track. Tetap pada jalurnya Tuhan, saudara. Tetap pada jalurnya Tuhan. Kalau engkau sudah berpikir untuk menyerah, lari kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta kuasanya, minta mukjizatnya. Sebab Dia adalah penjunanmu. Dia Allah yang sanggup membentuk kembali, memperbaiki apa yang rusak di dalam pernikahanmu. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita bisa keep on track dalam pernikahan? Bagaimana? Yang pertama saudara, kalahkan intimidasi dengan firman Tuhan. Oh yes, kalahkan intimidasi dengan firman Tuhan. Intimidasi ini adalah musuh terbesar yang harus engkau hadapi, saudara. Serangan pertama yang dilancarkan untuk kegagalan suatu pernikahan adalah intimidasi. Ketika intimidasi itu sudah masuk dalam pikiran kita, dan kita agree, kita setuju, kita mengeksekusinya, kita melakukannya, intimidasi itu yang akan menang. Masalahnya, lebih besar intimidasi atau apa? Dan satu ya, pedang roh yang adalah firman Tuhan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan setiap intimidasi yang masuk dalam kehidupanmu. Ketika intimidasi itu datang, dia akan berkata, sudah, cerai saja. Sudah, pasanganmu tidak akan berubah. Sudah, kamu akan menderita terus. Sudah, ngapain kamu menikah kalau tidak bahagia? Itu intimidasi akan datang terus menerus, saudara. Dan akan mengintimidasimu sampai engkau gak punya kekuatan. Sampai engkau hancur, sampai pengharapanmu itu mati, habis-habisan. Dan saya katakan, stop untuk membenarkan intimidasi yang masuk dalam pikiranmu. Lawan itu dengan firman Tuhan. Satu kali saudara, saya khawatir dengan pernikahan saya. Mungkin dikarenakan ada trauma waktu saya kecil. Kekhawatiran itu terus-menerus mengintimidasi saya sampai saya tidak punya kekuatan. Saya takut, saya gentar, saya stres, saya depresi. Luar biasa sekali intimidasinya. Nah, waktu saya mengalami intimidasi itu, saya membaca firman Tuhan. Bagaimana kisah bangsa Israel diintimidasi oleh pasukan Filistin, khususnya oleh Goliat. Alkitab mencatat, Israel itu diintimidasi oleh Goliat 40 hari, 40 malam, setiap pagi dan petang. Dikata-katain terus.
dikata-katain terus. Dan perkataan-perkataan yang Goliat lontarkan itu melumpuhkan iman bangsa Israel. Mereka imannya lumpuh, pengharapannya lumpuh, kekuatannya lumpuh. Mereka takut, gentar, tidak ada satu orang pun yang berani tampil untuk melawan Goliat itu. Masalahnya ya, kok sampai Goliat sampai 40 hari ngapain? Mending kalau mau perang, serang aja langsung. Bunuh aja langsung. Tapi yang dilakukan Goliat tahu kalau sampai bangsa Israel itu kehilangan iman, pengharapannya, kehilangan kekuatannya, akan mudah sekali untuk memenangkan dia, untuk memperbudak mereka. Nah, ini juga yang dikerjakan dalam setiap pernikahan kita. Kalau intimidasi itu engkau setuju, itu yang akan meremukkan pernikahanmu. Sampai waktu itu saudara, karena intimidasi itu, saya kehilangan iman, kehilangan pengharapan, saya stres, saya depresi berat. Namun firman Tuhan itu menyelamatkan hidup saya. Firman Tuhan menyelamatkan hidup saya. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang akan kau lakukan. Tindakanmu akan dipengaruhi semua apa yang engkau lihat itu. Dan satu kali saya baca di Kejadian 12. Kejadian 12 itu tentang kisah Abram di Mesir. Abram di Mesir. Saya dibawa ke dalam kisah Abraham dan Sarah. Ya, kita baca sama-sama yuk. Kejadian 12 ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Rupanya saudara, di Kejadian 12 ayat 13 ini ketika Abram, waktu itu namanya masih Abram, sampai di Mesir, dia tuh takut. Karena istrinya itu cantik luar biasa gitu ya. Dan takut kalau Firaun mengingini istrinya, dia akan dibunuh. Dia takut, makanya dia ngomong, katakanlah bahwa engkau itu adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan karena aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dan ayat 16 kita baca sama-sama. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Wow, ini nih bahaya. Ayat 16 ini ternyata apa? Firaun mengingini benar-benar yang namanya Sarah itu. Sampai dia berbuat baik kepada Abram demi menginginkan istrinya. Tetapi kan di sini Firaun nggak tahu kalau yang sebenarnya Sarah itu adalah istrinya Abraham. Kita baca lagi ayat yang menarik sekali saudara di ayat 17. Ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Ayat 17 loh. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikianlah juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abraham itu. Abraham ngomong, Sarai adiknya. Kemudian Firaun mengingini Sarai. Tetapi Tuhan gak suka. Tuhan menimpakan tulah. Satu hal yang saya mau garis bawahi di sini adalah penjagaan Tuhan atas keluarga Abraham ini luar biasa. Ketika Tuhan udah berjanji, Tuhan gak pernah ingkari. Sebab apa? Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita baca di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu janji loh sama Abraham. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Bahkan ketika istrinya disentuh aja, diingini aja. Oleh apa? Oleh orang lain. Tuhan langsung turun tangan. Dan saat ini saya berdoa, firman ini menguatkan saya saudara bahwa penjagaan Tuhan atas keluargamu luar biasa. Penjagaan Tuhan atas keluarga Abraham ini luar biasa.
Dan firman ini memerdekakan saya, saudara. Saya mendapatkan satu rema. Bunyinya begini. Kalau suamimu itu diberikan kepadamu, menjadi milikmu, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengambilnya. Itu yang membuat saya kuat, teguh, percaya bahwa oh Tuhan, aku percaya rumah tangga ini ada dalam perlindungan-Mu. Aku percaya Tuhan, setiap intimidasi yang iblis lancarkan dalam hidupku, itu aku lawan dengan firman ini. Sebab aku tahu pagar api-Mu itu tertancap di sekeliling rumah tanggaku. Kemuliaan-Mu akan bersinar di dalam rumah tanggaku. Oh, aku percaya Tuhan, penjagaan-Mu sempurna. Penjagaan Tuhan itu sempurna. Dan sejak saat itu saya dimerdekakan. Saudara tahu, kalau orang diintimidasi itu bisa dalam bentuk apapun. Tiba-tiba Anda curiga pada suami Anda, tiba-tiba Anda cemburu, tiba-tiba Anda melakukan hal yang akhirnya overthinking, akhirnya negative thinking, dan melakukan hal-hal yang negatif. Justru akan membuat runyam semuanya, akan membuat rumah tangga semakin hancur. Hari ini saudara, apapun perkataannya ada dalam pikiranmu yang tidak sesuai dengan firman Allah, enyahlah semuanya itu. Enyah semua pikiran itu di dalam nama Yesus. Enyah semua intimidasi itu di dalam nama Yesus. Dan hari ini biarlah perkataan-perkataan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata hari ini, keep on track. Tetap pada jalurmu. Jadi kalahkan setiap intimidasimu itu dengan firman Tuhan. Amin. Dapatkan rema firman Tuhan. Baca firman-Nya. Renungkan itu siang dan malam. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda terus keep on track? Doa sampai sesuatu terjadi. Amin. Doa sampai sesuatu terjadi. Doa. Ini sepertinya jawaban praktis untuk semua pergumulan. Saya pribadi saya sangat meyakini kuasa doa. Biasanya orang Kristen kalau udah bergumul ya, aku udah nggak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa. Saya mau katakan, doa itu besar kuasanya. Anda mungkin tidak melihatnya, bagaimana doa itu bekerja. Tapi Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya menjumpai rumah tangga keluarga saya, keluarga papa mama saya, itu seperti benang kusut pada waktu saya kecil. Rasanya sudah tidak ada harapan. Rasanya benar-benar hancur. Rasanya tidak mungkin lagi bisa dipulihkan. Semakin dipikir gimana ya caranya ya untuk mengalami pemulihan, semakin tidak ketemu jalan keluarnya. Itu yang saya alami. Bertahun-tahun saya menghadapi sesuatu kondisi yang, oh Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saya mengalami hal itu saudara. Namun berkali-kali saya mau berhenti berdoa, berkali-kali saya mau menyerah. Selalu dalam hati aku itu selalu berkata, terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan menyerah. Sebab Tuhan sanggup. Allah yang kau sembah itu hidup, kuasanya nyata. Dan setiap kali mau menyerah, nanti baca firman tentang kuasa, nanti baca firman tentang mukjizat, nanti baca firman tentang tidak ada yang mustahil. Itulah penting sekali bagaimana firman itu masuk dalam hidup kita. Dan ketika kita terus-menerus dipenuhi sama yang namanya firman, kita gak akan pernah berhenti berdoa. Sebab firman itu membangkitkan iman kita. Dan ketika berdoa, pengharapan kita semakin dibangkitkan tuh sama Tuhan. Singkat cerita, ketika saya masuk SMA kelas 2, saya melihat mukjizat itu benar-benar terjadi. Just like that. Mukjizat itu benar-benar terjadi. Kira-kira hampir 10 tahunan saya berdoa untuk pemulihan. Dan memang tidak sepraktis air menjadi anggur. Tidak saudara. Tapi pelan tapi pasti. Tuhan itu bekerja.
Tuhan itu bekerja, Dia tidak pernah terlambat. Setiap kemunduran Tuhan akan gantikan dengan percepatan yang besar. Setiap apa yang kau pandang yang belum ada, bukan berarti itu tidak ada. Tuhan sedang mengerjakannya itu. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Kalau hari ini pergumulan Anda adalah suami Anda atau istri Anda, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah keluar jalur dari pernikahan Anda ini. Saya mau katakan, doamu, air matamu, pengorbananmu, taburan kasihmu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan perhitungkan itu, saudara. Bangkitlah imanmu saat ini, bangkitlah imanmu, dan terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena saya percaya, He is Waymaker. Seperti satu lagu ya, He is Waymaker. He is miracle worker. He is promise keeper. He is light in your darkness. Dia adalah pembuat jalan. Dia adalah Allah yang mengerjakan mukjizat. Dia Allah yang memegang janjinya dalam hidupmu. Dia Allah yang menyinari setiap kegelapan hidupmu. Haleluya. Tuhan itu hidup, jangan pernah berhenti berdoa. Oke? Yang ketiga, usahakanlah yang terbaik untuk mempertahankan pernikahan. Sebab apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Usahakanlah yang terbaik untuk mempertahankan pernikahan. Ada pertanyaan yang seringkali muncul. Bagaimana kalau pasanganku tidak berubah? Aku sudah berdoa, bagaimana ini? Nah, beberapa waktu lalu saya diberkati sekali dengan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Nanti kalau mau baca detailnya sampai bawah itu menarik sekali, Anda baca sendiri ya. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita baca sekali lagi, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepadamu, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup mereka itu. Amin. Pernah nggak dengar quote seperti ini? Sekeras apapun batu, jika ditetesi dengan air terus-menerus, maka akan hancur juga. Saya mau katakan, tetap lakukan bagianmu yang terbaik sebagai pasangan. Sekalipun pasanganmu tidak atau belum melakukan hal yang sama, menjadi teladanlah dalam tindakanmu. Firman Tuhan berkata, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, jangan pernah berhenti menabur yang baik pada pasanganmu. Meski itu sulit, saudara, sungguh ini perkara yang sulit. Bagaimana bisa kita harus bersabar saat menghadapi suami yang susah sekali untuk dimengerti, susah memahami kita, ya kan? Kita berharap suami atau istri kita melakukan A, B, C, tapi tidak juga dilakukan. Kita berharap kita melakukan ini, pasangan kita melakukan yang ini, gitu. Namun, saya mau katakan, minta Tuhan kekuatan agar dimampukan untuk bersabar. Untuk bersabar, saudara. Karena ada banyak hal yang bisa diselesaikan hanya ketika kita berani bersabar. Oh, bersabar ini engkau menyalipkan kedaginganmu, engkau menyalipkan egomu, engkau menyalipkan banyak yang engkau salipkan. Mesti engkau terluka, engkau berdarah-darah, engkau berani tetap mengasihi, berani tetap mengampuni. Oh, itu bayar harga yang luar biasa.
Dan saya percaya itu adalah perjuanganmu sebagai pasangan yang luar biasa. Dan saya percaya pemulihan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi sebab firman-Nya berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Nah, ada satu teladan yang sangat memberkati saya lagi. Ini adalah kisah dari Abigail dan Nabal. Mungkin saudara pernah mendengar ya di 1 Samuel 25 ayat 3 dan 25. Kita baca sama-sama. Ayat 3. 1 Samuel 25 ayat 3 dan 25. Nama orang itu Nabal. Nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Wah, Alkitab mencatat Abigail ini perempuan yang cantik dan bijaksana. Tetapi suaminya, yang namanya Nabal itu kasar, jahat, bebal. Wow, apakah ini dikatakan pasangan yang gak seimbang? Jelas gitu kan ya. Tapi luar biasa, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam pernikahan. Saya percaya saudara, saya percaya kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Dengan segala kelebihan, kekurangan dalam keadaan apapun ya. Sekalipun Alkitab mencatat Nabal adalah pria yang kasar, jahat, namun Abigail tetap mengasihinya. Hal itu dibuktikan dengan kebijaksanaannya pada saat Daud panas hati dan ingin menyerang Nabal. Nabal ini kasar, jahat, dan waktu itu Daud tersinggung dengan perkataan-perkataan Nabal, dan Daud berniat untuk menghabisi Nabal. Namun luar biasa hikmat dan kebijaksanaan dari seorang istri yang bernama Abigail ini. Abigail tampil menyediakan satu jamuan yang terbaik untuk meredakan panas hatinya si Daud. Saya percaya Abigail ini terus menabur kasih pada suaminya. Dia melayani suaminya dengan baik. Pasti di dalamnya apa? Karena ada iman dan pengharapan bahwa pernikahannya pasti dipulihkan. Suatu saat nanti mungkin suaminya akan berubah. Dan saat ini saya mau katakan, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada pasanganmu. Kalau engkau harus mengampuni hari ini, ampuni saudara. Kalau engkau hari ini harus meminta maaf kepada suami, minta maaflah saudara. Kalau hari ini engkau harus mengasihi suami, kasihilah suamimu saudara. Atau istrimu saudara, pasanganmu saudara. Karena saya percaya Tuhan itu berkuasa atas hati manusia. Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Kita lihat Firaun ya. Musa sampai 10 tulah hati Firaun gak goyah. Di tulah yang terakhir, Alkitab mencatat Tuhan melembutkan hati Firaun. Tapi di ayat-ayat sebelumnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Oh, Tuhan berkuasa atas hati manusia. Seperti apapun yang kau hadapi pasanganmu, mungkin engkau sudah habis akal, mungkin engkau sudah berpikir mau menyerah, mungkin engkau sudah berpikir, Tuhan kami tidak bisa bersatu lagi, kami tidak cocok. Nah, ini alasan-alasan untuk satu perceraian. Kenapa bercerai? Tidak cocok lagi. Terus saya mau katakan, tidak akan ada pernah manusia yang cocok. Gak akan ada yang cocok. Namun satu hal, ketika engkau mau mengampuni pasanganmu, engkau mau menerima, engkau menjadi teladan dalam kasih. Tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk Tuhan tidak dapat hancurkan. Tidak ada batu yang terlalu keras untuk tidak bisa dihancurkan. Pelan atau cepat, sedikit atau banyak, ketika engkau terus menabur yang baik, menabur, pemulihan itu pasti terjadi. Usahakanlah saudara, jangan berdiam diri, usahakan ya yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Taburlah kasih kepada pasanganmu, maka saya percaya pemulihan pasti terjadi. Oke? Keep on track.
Tetap pada jalurnya Tuhan, jalur pernikahanmu, sebab ada penyediaan